Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur kembali lagi di hari ini kita akan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami hendak membuka firman-Mu kembali untuk kami renungkan. Mari Tuhan pimpin dan terangi hati kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita ambil dari 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Tema kita Bapak Ibu adalah sekalipun doaku tidak dijawab Tuhan. Ya, itu tema kita. Nah, Bapak Ibu bagaimana reaksi atau sikap ya, Bapak Ibu Saudara ketika engkau berdoa kepada Tuhan, menyapa Tuhan, memohon kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab doamu. Ya, inilah yang akan kita renungkan. Nah, Paulus sering berdoa berkaitan dengan penyakit yang dialami olehnya. Dia meminta supaya Tuhan mengangkat ya, duri dalam daging itu. Tetapi Tuhan di sini dikatakan tidak menjawab doanya. Dikatakan di dalam ayat 9, Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Nah, ini juga pernah terjadi pada diri seorang perempuan Kanaan atau Sirofenisia. Perempuan itu sudah berkali-kali berseru, berteriak bahkan meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan anaknya yang hampir mati karena dirasuk oleh roh jahat. Tetapi tetap saja permohonan perempuan ini tidak dijawab Tuhan. Kira-kira apa reaksi saudara terhadap Tuhan? Mungkin ada yang berkata, Tuhan tidak baik. Tuhan sangat mengecewakanku. Atau Tuhan semena-mena dengan hidupku. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah saudara, ya seharusnya tidaklah demikian. Cara berpikir dan cara pandang serta sikap kita kepada Tuhan. Nah kalau begitu, apa sikap dan tindakan kita seharusnya? Setidaknya ada 3 hal yang Tuhan mau sampaikan dan kita harus renungkan. Yang pertama bahwa sekalipun doaku tidak dijawab Tuhan, tetapi aku bersyukur bahwa pergumulanku, sakit penyakitku, kelemahanku itu justru dijadikan dan dipakai Tuhan sebagai tempat baginya, sebagai alasan baginya untuk Dia hadir, Dia menyatakan dirinya kepada kita dan memberi kita kuasanya. Itulah yang dikatakan di dalam ayat 9 tadi. Sebab dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Maka Paulus berkata apa di dalam ayat 9 bagian terakhir? Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Maka kelemahan, ketidakberdayaan bukan sesuatu kekalahan, bukan sesuatu hal yang dibenci, yang harus ditolak, dihindari. Tapi justru itu menjadi tempat bagi Tuhan. Dan itu artinya kita pun harus menerimanya, mensyukurinya. Karena kalau Tuhan berkenan hadir di sana, maka Tuhan juga berkenan memberi kita sanggup menanggungnya. Maka dikatakan cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Nah yang kedua, sekalipun doaku tidak dijawab Tuhan, tetapi aku bersyukur karena dengan demikian aku ditarik semakin dekat dan semakin melekat kepada dirinya Tuhan. Dan bukan kepada berkatnya Tuhan. Saudara perhatikan berkali-kali disampaikan ya, bahwa perempuan Kanaan itu datang dan berseru. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus apa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi apa yang dilakukan perempuan? Dia bukan pergi, dia bukan malah ngambek dan kecewa. Tetapi apa? Dia mendekat dan menyembah sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Yang terjadi selesaikah masalahnya? Tidak. Yesus malah menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Wah, ini sesuatu yang lebih menyakitkan. Tetapi apa kata perempuan itu? Benar Tuhan,
Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa dikatakan Yesus? Hai ibu, besar iman. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ya, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Maka inilah yang sungguh terjadi. Bahwa sekalipun Tuhan tidak menjawab doamu, tetapi di balik itu semua, Tuhan sesungguhnya sedang menarik kita, sedang membawa kita, sedang merebut hati kita untuk sungguh-sungguh melekat kepadanya, untuk sungguh-sungguh mengenal dirinya, untuk sungguh-sungguh menyembah kepadanya. Dan itulah yang indah dalam hidup kita. Dan yang ketiga, sekalipun doaku tidak dijawab Tuhan, tetapi aku bersyukur bahwa karena yang terbaik Tuhan buat lebih daripada apa yang kita pikirkan dan harapkan. Perhatikan, Paulus minta agar penderitaan dan duri dalam dagingnya itu diangkat oleh Tuhan. Tetapi yang diperolehnya adalah apa? Kuasa Tuhan sempurna dan nyata terjadi di dalam kelemahan-kelemahannya, dalam sakit penyakitnya, dalam segala penderitaan. Dia akhirnya menjadi orang yang apa? Rendah hati. Dia tidak menjadi orang yang arogan dan sombong rohani karena punya segalanya, tidak. Tapi dia sadar, dia tahu diri, dia sadar diri, dan dia bisa melayani, membuka pos-pos pelayanan dengan luar biasa, dipakai Tuhan indah dan luas bagi kemuliaan Tuhan. Maka saudara, apakah saat ini engkau mengalami pergumulan yang sama? Doamu tidak dijawab Tuhan. Mungkin engkau minta supaya sakitku sembuh, engkau meminta pergumulanku pulih, engkau meminta segala apapun. Ya, itu sesuatu yang baik. Tetapi kalaupun tidak dijawab Tuhan, jangan pernah menuduh Tuhan yang bukan-bukan. Tetapi renungkanlah, alamilah apa maksud Tuhan di balik semuanya itu. Karena ketika kita memahami 3 hal tadi, maka sesuatu itu indah. Dan kita akan berkata, sekalipun doaku tidak dijawab Tuhan, tapi kalau 3 hal ini terjadi dalam hidup kita, maka bersyukurlah. Itu berarti yang terbaik Dia berikan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh merenungkan firman Tuhan, meneguhkan kami untuk menghadapi situasi-situasi sulit seperti ini. Biarlah kami sungguh mengarahkan hati kami kepada Tuhan, sehingga kami memiliki cara pandang yang benar terhadap apapun, sekalipun doa kami tidak dijawab Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.